Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jelita Birma dengan NIM 352024002. Di sini saya akan memberikan tanggapan dan komentar terhadap video yang saya tonton, yaitu kemakmuran warga Cibelut. Dari video tersebut terdapat beberapa masalah yang dihadapi oleh masyarakat di desa Cibelut. Yang pertama adalah akses transportasi atau jalan yang kurang memadai, kehidupan yang tidak layak, kurangnya fasilitas pendidikan, dan kurangnya fasilitas kesehatan. Desa Cibelut adalah potret dari desa-desa pedalaman di Indonesia yang kaya akan sumber daya alam, namun masih terperangkap dalam jerat kemiskinan dan ketertinggalan. Meski desa ini dikelilingi oleh hutan, sungai, dan tanah yang subur, kemakmuran masih menjadi impian yang jauh dari kenyataan mereka. Yang pertama adalah akses transportasi yang terbatas yang terletak pada detik 1.20. Terlihat jalan yang rusak dan jembatan yang roboh, sehingga menyulitkan masyarakat Cibelut dalam beraktivitas. Transportasi adalah salah satu masalah paling mendasar di desa Cibelut. Akses jalan menuju desa ini sangat memprihatinkan, hanya berupa jalan tanah yang tidak memadai, terutama ketika musim hujan, akan sangat becek dan berlumpur, membuat kendaraan sulit melewatinya, sehingga warga sering terisolasi, terutama saat membutuhkan barang-barang penting atau perawatan medis darurat. Hasil tani dan perikanan yang menjadi andalan ekonomi desa seringkali tidak dapat dipasarkan keluar, menyebabkan stagnasi ekonomi yang akut. Padahal Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan telah mengamanatkan bahwa jalan merupakan infrastruktur vital untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Namun desa Cibelut belum merasakan manfaat dari pembangunan infrastruktur tersebut. Dengan perbaikan jalan yang memadai, potensi ekonomi desa ini bisa meningkat, menghubungkan mereka dengan pasar dan layanan yang lebih baik di daerah sekitarnya. Selain transportasi, desa ini juga menghadapi krisis infrastruktur dasar. Sebagian besar rumah di Cibelut masih belum memiliki akses listrik yang stabil, sehingga warga masih menggunakan lampu minyak butuh penerangan. Keterbatasan ini tidak hanya membatasi aktivitas ekonomi warga pada malam hari, tetapi juga mempengaruhi kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Lebih parah lagi, masalah air bersih menjadi persoalan serius. Banyak warga yang terpaksa menggunakan air sungai yang kualitasnya tidak terjamin, seringkali tercemar oleh limbah dan aktivitas lainnya. Kondisi ini menimbulkan dampak langsung pada kesehatan masyarakat yang sering menderita penyakit akibat konsumsi air yang tidak layak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1976 tentang pengairan dengan jelas menyatakan bahwa negara harus menjamin ketersediaan air bersih bagi setiap warganya. Sayangnya, desa Cibelut hingga kini belum mendapatkan hak tersebut. Kedua adalah pekerjaan yang tidak layak. Pada detik ke-4.14 terlihat bahwa masyarakat Cibelut tidak memiliki pekerjaan yang layak dan mendapatkan upah yang minimum. Padahal Pasal 27 ayat 2 menyatakan tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
Perekonomian Desa Cibelut sangat bergantung pada sektor pertanian dan perikanan. Namun, keterbatasan infrastruktur modal dan teknologi membuat sektor-sektor ini kurang berkembang. Petani di desa ini masih menggunakan metode tradisional yang kurang efisien, sementara nelayan hanya mengandalkan alat tangkap seadanya. Akibatnya, produksi mereka seringkali hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan harian, tanpa surplus yang bisa dipasarkan keluar desa. Keadaan akses terhadap teknologi pertanian modern dan pendanaan dari lembaga keuangan formal membuat produktivitas terhenti di titik minimum. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani seharusnya bisa menjadi dasar bagi pemerintah untuk memberikan bantuan teknis dan finansial kepada petani desa ini agar mereka dapat meningkatkan hasil produksi dan pendapatan. Banyak masyarakat di Cimbelut yang masih bekerja dalam kondisi yang tidak layak. Sangat menyedihkan melihat masyarakat Cimbelut yang terpaksa bekerja dalam kondisi yang tidak layak dan upah yang minimum untuk menghidupi keluarga mereka. Dan pada detik yang ke-10.36 terlihat pada video tersebut warga kesulitan dalam mengangkut seorang wanita yang sedang sakit dikarenakan fasilitas kesehatan yang kurang memadai dan sulitnya menyeberangi sungai karena tidak ada ambulan dan puskesmas terdekat. Kesehatan menjadi salah satu masalah paling serius di desa Cibelut. Dengan hanya satu puskesmas kecil dan tenaga medis yang sangat terbatas, warga kesulitan mendapatkan layanan kesehatan yang memadai. Penyakit-penyakit umum seperti diare, demam berdarah, dan infeksi saluran pernapasan kerap mewabah, terutama karena buruknya sanitasi dan keterbatasan air bersih. Ketiadaan fasilitas medis yang memadai sangat berdampak pada kelompok rentan seperti ibu hamil, anak-anak, dan lansia. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas layanan kesehatan yang layak. Namun, di desa Cibelut, hak dasar ini belum terpenuhi, memaksa warga untuk bergantung pada pengobatan tradisional atau perjalanan yang jauh ke rumah sakit besar di luar desa. Selanjutnya pada detik 10.15 yang memperlihatkan keterbatasan dalam pendidikan. Pendidikan adalah kunci masa depan, tetapi di desa Cibelut, kunci ini sulit dijangkau. Desa ini hanya memiliki satu sekolah dasar dengan fasilitas yang sangat buruk. Sekolah menengah tidak tersedia di desa ini, sehingga banyak anak yang harus berjalan jauh ke desa tetangga untuk melanjutkan pendidikan mereka. Banyak juga yang terpaksa putus sekolah karena harus membantu keluarga mereka dalam bertani atau menangkap ikan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah menetapkan bahwa setiap anak berhak atas pendidikan yang layak dan merata. Namun, tantangan jarak, fasilitas yang buruk, serta minimnya tenaga pengajar berkualitas membuat pendidikan di desa Cibelut sangat tertinggal. Ini berdampak langsung pada masa depan anak yang memiliki peluang kecil untuk keluar dari lingkaran kemiskinan jika tidak mendapatkan pendidikan yang baik. Dan yang terakhir adalah harapan dari dan masa depan desa Cibelut. Di tengah berbagai masalah yang mereka hadapi, warga desa di Cibelut masih menyimpan harapan besar. Mereka bermimpi tentang jalan yang lebih baik, infrastruktur yang memadai,
serta akses pendidikan dan kesehatan yang layak. Mereka percaya dengan dukungan dari pemerintah dan berbagai pihak, mimpi ini dapat diwujudkan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa sebenarnya memberi peluang bagi desa seperti Cibelut untuk berkembang dengan mandiri, asalkan didukung oleh program dan kebijakan yang tepat. Melalui kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat lokal, Desa Cibelut bisa menjadi contoh bagaimana daerah terpencil bisa berkembang. Dari mengejar ketertinggalan, ini bukan hanya tentang memperbaiki kondisi fisik desa, tetapi juga tentang memberi harapan dan peluang kepada generasi muda Cibelut untuk membawa perubahan bagi desa mereka. Sekian tanggapan saya terhadap Desa Cibelut. Semoga penjabaran ini memberikan gambaran yang lebih jelas tentang tantangan nyata yang dihadapi dan jalan menuju masa depan yang lebih baik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.